nanti mungkin beberapa pimpinan PD terkait bentuk penanganan bencana ini dan menyampaikan beberapa terkait langkah-langkah yang diambil untuk penanganan bencana orang korban gempa tersebut. Api bisa dipadamkan sekitar jam 15.00, ini sekitar jam 3 lah. Jadi jumlah pedagang yang terdampak ini berdasarkan jumlah pedagang yang lantai 1 itu 316, lantai 2 129, kemudian ada pedagang sektor yang di sekitar lantai 1 yang meja-meja baru ini dia terdaftar itu sekitar 126, sehingga totalnya pedagang terdampak itu 569. Kami sudah mempersiapkan rekayasa dan lintas, itu sekarang sudah ada di layar dan kami sudah menyampaikan juga kepada semua direksi angkutan kota agar nanti mereka bergeser ke tempat yang sudah kita siapkan. Pak Amri, ada bantuan sosial kita akan segera menindaklanjuti, tapi mohon kepada PDPNJ juga lengkap datanya dan terkait. Sama Sektor Barat, kami tadi telah juga membuat surat permohonan penetapan status yang ditujukan nantinya kepada wali kota Pematang Siantar pada tanggal hari ini. Keterbukaan informasi publik wali. Jadi memang apa yang menjadi di awal kegiatan atau kejadian juga sudah kami informasikan, termasuk gerak cepat Pemko, baik dalam hal pencegahan kebakaran dan juga percepatannya. Kemudian yang paling utama juga di pengetahuan kami terkait data juga nanti akan habis kembali guna keterbukaan informasi publik. Pemerintah harus menempatkan di mana yang bisa kondusif dalam hal pengiraannya. Kemudian limit waktu relokasi sementara ini, bila mana ini sudah ada kesepakatan tentang titik-titik yang disebutkan dari Jalan Sutoyo, Jalan Mulia Chandra Amrik, berapa lama itu untuk dipetakan agar yang nantinya para pedagang yang mengalami korban bencana alam ini kebakaran bisa menentukan waktu dalam hal persiapan yang disediakan dan berdagang sebagaimana seperti biasanya. Yang kemudian jenis bangunan sementara lokasi dan sistem keamanannya seperti apa? Menghadapi beberapa catatan dari teman-teman keluarga pedagang pada kesempatan ini, kami memastikan bahwa lokasi alternatif yang 3 tadi teristirahatkan dari objek kepentingan dengan pihak lain, dan kami pastikan dia memiliki akses atau hak untuk berjualan. Sementara di lokasi Jalan Imam Bonjol dan Sutoyo Jalan Amrik itu adalah pedagang yang terdampak akibat korban bencana non alam yaitu kebakaran. Dan kami tegaskan kepada Satpol PP izin kembali agar memantau setiap perkembangan setiap harinya, jangan sampai ada gesekan antara masyarakat dengan pedagang yang akan direlokasi nantinya. Pastikan terus steril sehingga itu bisa ditempati. Apapun yang sedang terjadi, kita tetap mencoba bersyukur dan bahwa hari ini kita masih dapat menjalankan tugas kita masing-masing. Lalu sekalian di sini hadir Bapak Sekda beserta seluruh jajaran OPD terkait dengan kejadian bencana alam. Juga yang kami hormati perwakilan dari para pedagang yang karena sangat terbantu Pak dengan adanya Bapak perwakilan dari pedagang, sehingga ini diharapkan bisa menjembatani apa yang menjadi aspirasi dari pedagang yang memang terdampak kejadian dari tadi. Bapak Ibu sekalian, tentunya ada beberapa yang menjadi catatan bagi saya yang sudah dirangkum. Namun dalam hal ini saya menekankan kepada direksi atau jajaran
Pasar Barajaya, saya rasa Bapak anggotanya cukup banyak, ada ratusan. Coba seluruh anggota itu aktif semua Pak. Artinya kita di sini memberikan perhatian yang penuh, memberikan komunikasi yang baik kepada pedagang. Dan saya tahu Bapak dari direksi jajaran direksi Pasar Moras ini yang paling tahu sebenarnya, yang paling tahu kondisi dari pedagang ini, baik sebelum kejadian, sesudah kejadian. Tentunya hal-hal yang tadi disebutkan ini harus kita antisipasi. Pak, agak kita lembur, karena yang saya tahu dari Bapak Bagus, ini besok pagi bangun tidur, pasti mereka sudah cepat-cepatan bangun, cepat-cepatan mereka lomba cepat ke lokasi, pasti mereka akan kemudian mengklaim ini lapakku, ini lapakku, ini lapakku. Sedangkan itu tadi Pak, saya rasa yang terjadi itu besok pagi. Mereka akan lomba pagi datang untuk mengklaim bapaknya. Untuk itu sekali lagi semua langkah-langkah yang akan kita lakukan ini semua berangkat dari data yang akurat, supaya tidak ada timpang tindih, supaya tidak ada kemudian pedagang yang siluman yang biasanya tidak aktif tiba-tiba muncul dengan menyatakan itu yang tadi seperti sampaikan. Jadi betul-betul Pasar Moras yang mengetahui setiap inci, setiap senti kondisi di Pasar Moras itu dan kemungkinan yang akan terjadi besok itu agar kita antisipasi. Malam ini kalau boleh ada 3 relokasi tempat yang kita siapkan, sehingga kalau boleh besok ini kita sudah mempunyai bayangan. Ini pedagang daging, ini daging itu, pedagang kering, ikan kering, semua itu paling tidak saat ini sudah mempunyai bayangan mau di mana tempatnya. Kita terpaksa lembur ini. Kalau pedagang daging di sana, pedagang yang ikan kering di sana, pedagang kopi di sana, di sini. Jadi paling tidak malam ini kita sudah membuat ancang-ancang ke mana. Kemudian besok pagi lomba, mereka pasti lomba datang. Kemudian Bapak lokasinya sudah di sana dan kita sudah mempunyai data inci, tiap satu lapak itu sudah mempunyai data. Bapak anggota Bapak tanya, mohon dikerahkan pada malam hari ini. Karena kita ada waktu lagi, ini sudah jam 10 seperempat. Paling nggak nanti jam 3 mereka sudah sampai di lokasi ini. Ya Pak, ini kemungkinan besar itu akan terjadi. Bapak Ibu sekalian, ini sudah kita siapkan. Tadi ya Pak ya, mendengar tadi yang disampaikan dari masing-masing OPD. Jadi ini instruksi Wali Kota Pengembangan Center menindaklanjuti bencana kebakaran gedung 4 Pasar Moras Kota Pengembangan Center. Yang pertama, ada 3 lokasi alternatif terbaru untuk penempatan lokasi bagi pedagang pasca kebakaran yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September. Yang kedua, 3 lokasi dimaksud itu tidak jauh dari gedung 4 lokasi kejadian, yakni ruas Jalan Sutoyo, Jalan Limang Bonjol, dan bila diperlukan dapat kita pertimbangkan untuk penggunaan ruas Jalan Tamrin. Jadi ada 3 lokasi seperti tadi yang tertera. Ketiga, untuk Dinas Perhubungan harus bisa memberikan kepastian penggunaan 3 lokasi dimaksud agar ditempati oleh pedagang, melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik dengan para direksi angkutan umum agar bisa mendukung kebijakan ini serta berkoordinasi dengan pihak lantas Polresta terlebih dahulu guna memperoleh dukungan personal. Dinas Perhubungan juga akan segera mempersiapkan rekayasa lalu lintas akibat dari dampak penggunaan ruas jalan tersebut yang direncanakan menjadi relokasi. Yang keempat, untuk satuan PP
agar memastikan tidak terjadi bentrok pedagang antara pedagang korban kebakaran yang akan ditempatkan di 3 ruas jalan tersebut dengan PKL yang berada di Jalan Limang Poncol dan Jalan Sutoyo serta Jalan Tamrin. Jadi ini memang betul-betul harus ada pendekatan yang baik supaya mereka juga memahami dan mengerti. Yang kelima, Satpol PP juga harus bisa memastikan keamanan dan kenyamanan pedagang korban kebakaran di dalam beraktivitas. Yang keenam, BPBD agar segera menyusun rumusan kebijakan untuk pengajuan status keadaan darurat pasca bencana non-alam atau kebakaran pada gedung 4 Pasar Flores, sehingga penanganan terhadap korban bencana dapat segera ditindaklanjuti. Yang ketujuh, Direksi PD Pasar Flores Jaya agar mempersiapkan data yang akurat terhadap pedagang yang menjadi korban kebakaran, dan data ini agar sesegera mungkin disajikan sebagai bahan mengambil keputusan. Jadi kita bertindak ke depannya itu selalu berawal dari data. Jadi mohon Pak, mungkin gak tidur malam ini ya Pak ya, data itu kita siapkan dan kita pilihan kita tempatkan di mana untuk pedagang dan mana begitu. Yang kedelapan, masih pada Direksi PD Pasar Flores Jaya agar melakukan komunikasi secara aktif dengan pedagang bencana, baik secara langsung maupun melalui perwakilan pedagang yang dapat mewakili aspirasi sebahagian besar pedagang korban bencana tersebut dengan memberikan berbagai kemudahan para pedagang yang terdampak bencana agar mereka dapat terfasilitasi dan berangsur pulih dari trauma akibat bencana tersebut. Jadi tadi disebutkan mengenai bagaimana retribusi, bagaimana seperti apa, itu dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan baik. Yang kesembilan, untuk Dinas Koperasi UMKM agar memfasilitasi pengajuan data pedagang korban bencana yang akan diajukan oleh Direksi Pasar Flores Jaya agar sesegera mungkin dapat dilakukan tindakan penanganan dan fasilitas terhadap para pedagang korban kebakaran. Juga melakukan koordinasi yang baik dengan BPKPD agar dapat mempercepat akses yang diperlukan dalam penanganan korban bencana. Yang ke-10, untuk BPKPD agar mempersiapkan anggaran yang diperlukan untuk penanganan korban bencana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ke-11, Sekretaris Daerah dan para asisten agar mengkoordinir penyelenggaraan tugas setiap SKPD sehingga tidak terjadi hambatan yang berarti untuk penanganan dan fasilitas bagi pedagang korban bencana. Sekretaris Daerah juga agar melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan stakeholder lainnya agar dapat memfasilitasi relokasi maupun pembangunan gedung 4 Pasar Flores tersebut sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. 13. Untuk Dinas Kominfo agar menyebarluaskan informasi terkait dengan rekayasa lalu lintas dan data pedagang korban bencana serta kebijakan pemerintah Kota Kabupaten Siantar sebagai wujud dari keterbukaan informasi publik. Yang ke-14, Badan Kesbang Tol agar berkoordinasi sesegera mungkin dengan Forkompimda guna memperoleh dukungan dalam pengambilan kebijakan. Yang ke-15, Camat Siantar Barat agar melakukan sosialisasi rencana relokasi pedagang korban kebakaran kepada masyarakat di sekitar ruas jalan tersebut. Itu hal-hal yang sebagai kesimpulan tadi juga sudah disampaikan oleh masing-masing SKPD untuk segera saling berkoordinasi. Dalam hal ini saya mintakan kepada seluruh SKPD, jangan kita menunggu instruksi, jangan kita menunggu instruksi dari sekda misalnya, tetapi kita aktif saling berkoordinasi, saling berkolaborasi sehingga
kita dapat meminimalkan konflik ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Bapak Sekda dan semua, mohon kita mengambil peran kita masing-masing, mengambil yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Jangan saling menunggu, kita berperan aktif. Teruslah kita berkoordinasi kepada siapapun, kepada kita semua berkoordinasi supaya hasilnya lebih baik lagi. Dan itu tadi ya Pak ya, saya rasa besok pagi ini perlu diantisipasi nih. Jam 3 pasti sudah di sana mereka ini sudah mengklaim apa-apanya. Dan kita berantisipasi kan teman-teman di Pasar Polres. Lembur ini Pak kita Pak, lembur karena waktu kita sangat sempit, supaya besok kita juga sudah mempunyai bayangan. Oh, jalan ini sekian meter untuk yang ini untuk berdagang ini untuk berdagang ini. Paling tidak malam ini kita sudah mempunyai bayangan, bisa komunikasi dengan asosiasi pedagang. Kita sudah keduluan mereka mengambil lapak, bisa kita kemudian kita itu tempatnya di sini, tempat-tempatnya di sini. Itu yang sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kita semua atas gerak cepat kita semua di dalam menangani bencana alam. Semoga apa yang menjadi usaha kita, apa yang menjadi doa kita bersama. Demikian yang saya sampaikan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa memberikan yang mudah kepada kita di dalam kita menjalankan tugas dan kerja kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waras.